Wait, 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 wait. Jadi kali ini kita akan membahas tentang permasalahan belajar dan pembelajaran. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Selain itu, menurut KBBI juga belajar adalah berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Permasalahan belajar itu sendiri adalah masalah belajar akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan belajar dengan capaian belajar. Tentu saja, setiap permasalahan harus dianalisis dengan benar untuk selanjutnya dicari solusi yang tepat serta upaya-upaya agar tujuan ataupun harapan dapat tercapai. Jenis-jenis atau tipe kesulitan belajar itu sendiri ada 3, yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, misalnya pengucapan suara yang tertunda atau delay auditory feedback adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memproses dan memahami yang mereka dengar. Kedua itu keterlambatan dalam hal mengungkapkan pikiran atau gagasan. Dan yang ketiga keterlambatan dalam hal pemahaman bicara atau receptive language disorder. Adapun permasalahan pada prestasi akademik, misalnya penundaan baca, penundaan menulis, dan penundaan berhitung. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam mengkoordinasikan gerakan anggota tubuh dengan masalah bicara, bahasa, dan kemampuan akademik. Misalnya dalam kedua masalah ini, gangguan koordinasi tubuh dapat menyebabkan kesulitan menulis, mengeja, dan memori yang buruk. Adapun faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor dari dalam diri anak atau internal. Contohnya itu jasmani, meliputi kondisi dan kesehatan fisik dari anak. Kedua, rohani, meliputi stres psikologis yang mendalam, kebingungan emosional, frustasi, dan konflik psikologis. Dan faktor yang berasal dari luar anak atau eksternal, yaitu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun beberapa gejala ketidakmampuan belajar siswa dapat dikumpulkan dari beberapa petunjuk berikut. 1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah. 2. Hasil belajar yang dicapai tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. 3. Lambatnya penyelesaian tugas belajar. 4. Siswa yang menunjukkan sikap tidak wajar, misalnya acuh tak acuh dan mudah tersinggung. 5. Siswa menunjukkan perilaku yang tidak biasanya tidak terlihat oleh orang lain. Materi selanjutnya itu adalah motivasi belajar. Adapun prinsip-prinsip motivasi belajar, yaitu pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Ketiga, motivasi berupa ujian lebih baik daripada hukuman. Keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Adapun bentuk-bentuk motivasi belajar untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar diantaranya 1. Memberi angka. 2. Hadiah. 3. Saingan atau kompetisi. 4. Ego involvement. 5. Memberi ulangan atau ujian. 6. Hukuman dan lain-lain. Adapun peran motivasi dalam pembelajaran adalah 1. Peran motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. 2. Peran motivasi memperjelas tujuan pembelajaran. 3. Peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. 4. Peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran. Dan terakhir, peran motivasi melahirkan prestasi. Motivasi sangat berperan dalam pembelajaran siswa dalam meraih prestasi belajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar seorang siswa atau peserta didik selalu dihubungkan dengan tinggi rendahnya motivasi pembelajaran seorang siswa tersebut. Dan adapun materi terakhir yaitu peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertama, menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. 3. Menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. 4. Meningkatkan antusias dan semangat dalam mengajar. 5. Memberikan penghargaan. Dan terakhir, menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dalam kelas.